Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Aina ta'alim wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa intifa' wal fadah wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasuli ibtigha amadatillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih ditakdir oleh Allah diberi kesempatan, kesehatan sehingga bisa terus menambah ilmu. Tentunya dengan bertambahnya ilmu maka juga menentukan daripada amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang jadi amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam pembahasan fiqhul muamalah. Sebetulnya di dalam kitab Yaqutun Nafis ini bentuknya ru'usul masail, hanya sekedar dikasih pengertian-pengertian saja. Kalau kepingin mendalam lagi, nanti kita bisa mempelajari di kitab yang lain. Memang ini fungsinya kita mengetahui takrif, pengertian, lalu anwa macam-macam ya. Terus amsal, contoh-contohnya gimana, jadi apa pengertiannya, apa hukumnya, apa contohnya bagaimana. Jadi sebetulnya ini hanya sekedar, kalau dulu namanya kalau di Madin ini ru'usul masail ya, pokok-pokok masalah. Kita sekarang membahas tentang masalah hajar. Hajar ini adalah lughatan al-man'u. Man'u itu artinya mencegah, melarang. Wa syar'an al-man'u min tasarrufi khos bisa babin khos. Sedangkan menurut syarak tercegahnya untuk mentasarufkan harta khusus karena sebab khusus. Jadi Islam ini mengatur tentang perpindahan hak milik dari milik kita ke orang lain, dari orang lain ke diri kita. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu mengambil atau memakan harta dengan cara yang batil. Dengan cara batil apa? Ya tidak memenuhi aturan-aturan syariat. Termasuk ini hijr ini. Hijr ini artinya tertahan. Jadi tertahan. Hartanya ini tertahan karena sebab khusus ya. Nah, anwaul hijr ini ada macam-macam tertahannya ini. Yang pertama karena maslahah orangnya sendiri ya. Jadi maslahah kepada orang yang di hijr tadi. Yang kedua maslahah yang dilakukan kepentingan pihak lain ya, jadi bukan untuk dirinya, untuk lain. Contohnya apa? Yang pertama, anak kecil atau safih ya. Kadang itu ada anak dilahirkan, ditakdirkan oleh Allah ini punya kekurangan, pulang ngarani nggak full gitu. Utek iki nggak 100 nih, mungkin berapa ya, kebutuhan khususnya. Jadi banyak kan sekarang itu ada
ya BK atau keterlambatan. Nah, ini masuk di bagian hajar ini. Hajar ini artinya jangan sampai umpamanya anak ini anak satu-satunya mempunyai warisan banyak ya. Apa boleh ini kita datangi, kita lobby terus biar jadi? Enggak boleh. Karena anak ini posisinya terhijr. Hijr ini tidak diperkenankan untuk mentasarufkan hartanya. Terus gak iso wis. Walaupun anaknya mau, tapi gak diperbolehkan. Karena ya itu tadi, karena pandir ini, karena bodohnya atau karena dia belum sempurna akalnya. Sedangkan contoh kedua ini orang yang pailit ya. Orang yang pailit. Orang pailit ini enggak boleh mentasarufkan hartanya. Karena apa? Karena utangnya iki akeh. Oh, kok ya, jangan, enggak boleh umpamanya hutangnya banyak lalu dia punya uang enggak membayarkan hartanya tapi dipakai untuk beli yang lain ya. Jadi ini disita lah kalau bahasa sekarang itu. Kalau bank ini disita, barangnya disita. Jadi ini namanya hijr yang jenis yang kedua. Artinya untuk kemaslahat orang lain. Kok iso engko niki sik duwe tanggungan akeh iki. Jadi yang satu tadi kan untuk maslahat orangnya ya. Artinya arek cilik iki lak bermuamalah transaksi ya iso dibujuki barangan ya. Jadi untuk maslahat orangnya sendiri maka adanya hijr ini, adanya pelarangan mentasarufkan harta. Yang kedua yaitu karena sebab maslahah untuk orang lain, yaitu tadi contohnya orang yang pailit secara syar'i, orang yang memiliki hutang kepada banyak orang lalu jatuh tempo dan harus dibayar dan ternyata lebih banyak daripada harta yang dia miliki. Utangnya itu loh ya, itu lebih nggak ditotal. Ini seakeh utangnya timbang kepunyaannya, kepemilikannya. Nah ini hijr. Maka ini siapa yang menghijr atau melarangnya ini tentunya ya hakim atau wali yang mengelola harta tersebut. Ini makanya dikasih contoh semisal seorang namanya Amru menghambur-hamburkan hartanya padahal ia sudah dewasa, burung ngerti duit, tapi wis tuwek iki tapi gak ngerti duit iku dihambur-hamburkan lah dengan membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka hakim berkata, aku menghijr atau melarang anak ini untuk melakukan tasarruf transaksi apapun ya, entah itu jual beli, sewa, apa enggak boleh. Ini contoh ya. Contoh yang kedua terhadap orang yang pailit ya. Ini contoh Z punya utang kepada Amr 1000 dinar yang jatuh tempo dan harus dibayar. Sementara nilai utang tersebut melebihi seluruh asetnya. Maka Zaid dan Amr keduanya meminta hakim agar melakukan hijr. Aku hijr atau aku larang Amr untuk melakukan transaksi. Jadi intinya apa ya, biar tidak ada hal yang menjadikan merugikan antara satu dengan yang lain. Jadi makanya ini masuk di bab muamalah. Bab muamalah. Kadang kalau kita tidak belajar
fikih muamalah artinya transaksi secara syarak. Mungkin kita ada anak kecil jualan gitu ya. Wah, ini mumpung arek iki kena dibujui ya. Wis gak apa-apa wis ya. Padahal hal seperti itu tidak dibenarkan. Atau mungkin ada orang yang lupa ingatan atau ngeblank lah bahasanya. Wis mumpung iki wonge bingung. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau orang nggak belajar fikih muamalah, dianggap rezeki, alhamdulillah, wis iki rezeki ya. Ono arek pas ketepaan apa ngeblank ya. Terus ngedol HP ini regane didol 1.000. Nah, ini jadi tidak diperkenankan. Sama dengan orang kalau tidak belajar fikih, contoh nemu dianggap rezeki. Alhamdulillah, apa aku mari nemu HP, aku mari nemu duit. Menemukan sesuatu itu bukan rezeki, itu amanah itu. Amanah, yadul amanah, bukan. Ya kan banyak orang sekarang ini menganggap menemukan sesuatu itu mupek lah bahasa nebian, sing nemu ya sing ngepek. Itu enggak, dalam syariat itu enggak ada seperti itu, enggak berlaku ya. Ketika jenengan ngambil dompet di jalan isinya uang, ya berarti sampean tanggung jawab. Ya, tanggung jawab untuk mengasihkan kepada yang punya. Nah, nanti orang yang ditolong biasanya ya tahu diri lah, biasanya ya tetap dikasih imbalan kan gitu. Tetapi pun itu atas keikhlasannya. Karena sebetulnya di dalam muamalah ya, kalau dia transaksinya ini jujur atau bermuamalah dengan cara yang baik, ternyata ada timbal baliknya, dia juga akan dipermudah urusannya dengan orang lain. Jadi siapa yang memudahkan urusan orang, dia juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang urusan-urusannya. Jadi jangan takut untuk berbuat baik. Engko ndang aku gak di ngene, engko ndang gini kan kadang itu. Wis gak ketepaan rek aku nemokno barangnya wong tibake gak dikeki apa-apa. Jangan takut seperti itu, karena justru kalau balasan dari Allah itu lebih banyak daripada balasan dari manusia. Jadi gini, kalau jenengan dibayar oleh orang tersebut, ya sudah, itu yang menjadi balasannya. Tapi kalau nggak dibayar, nanti yang membayar siapa? Allah Subhanahu wa taala. Justru lebih banyak ya. Jadi tidak usah merasa oh yes, ada orang digoblok-goblok, kok nemu kok kayak nongong ini. Goblok kok mestine gawone. Dia karena bukan orang yang belajar, bukan orang yang ahli ilmi, ya seperti itulah. Segala sesuatu kalau ada kesempatan, ya, ya, termasuk ini hijr ini ya. Jadi ada apa namanya mahjur alaih. Mahjur alaih itu orang yang di apa namanya dihalangi untuk tidak boleh melakukan transaksi apapun. Ikhtiarnya diumumkan. Ya. Ikhtiarnya diumumkan di tempat-tempat umum, pasar, masjid diumumkan. Di tempat-tempat umum minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun loh ya. Ya. Jadi amanah itu, ya, amanah. Kalau jenengan ndak bisa menjalankan amanah, ya jangan diambil. Ya jangan diambil.
Tapi kalau berupa makanan atau berupa sesuatu yang nggak bisa lama, itu boleh dipakai, tapi nanti orangnya kalau minta ganti ya kita harus sanggup ganti. Mungkin nemu sego goreng embong terus dipangan aja nggak apa-apa, makan saja nggak apa-apa, tapi nanti kalau ada yang mencari terus gak ridho ya harus ya, jadi iatul amanah. Jadi nemu itu lanjut biar cepat.